warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevana Artiana Putri. Saya mahasiswa dari UIN Sumatera Utara, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang prinsip pengembangan SOSEM dengan menggunakan pendekatan holistik. Baik, yang pertama itu ada pembahasan tentang pengembangan program pembelajaran secara holistik. Alasan mengapa guru menggunakan prinsip holistik ini dalam membantu perkembangan sosial emosional anak TK itu sebagai berikut. Yang pertama, telah terbukti bahwa berbagai dimensi perkembangan lingkungan memberikan pengaruh positif maupun negatif. Yang kedua, setiap fokus pertumbuhan dan perkembangan anak yang mempertimbangkan secara luas keterkaitan antara satu bidang dengan bidang yang lain. Yang ketiga, tindakan memfasilitasi perkembangan sosial emosional anak yang berpijak pada landasan holistik akan menghasilkan program yang lebih terencana, terukur, matang, dan komprehensif. Yang ketiga itu adalah landasan holistik dalam perkembangan sosial emosional anak. Menggunakan landasan holistik dalam memfasilitasi dan membantu perkembangan anak perlu mengajarin batasan operasional dalam mengembangkan sosial emosional pada anak TK. Tahapan perencanaan pengakomodasikan landasan holistik adalah setiap orang tua dan guru pada saat memiliki gagasan untuk mengembangkan kemampuan sosial emosional anak hendaklah menginventarisasi berbagai pengaruh yang akan membawa dampak terhadap pengembangan sosial emosional anak. Yang C, implikasi pendekatan holistik untuk mengembangkan sosial emosional anak dalam pembelajaran di TK. Prinsip pendidikan dan pembelajaran yang mendukung pendekatan holistik ada 5, yaitu yang pertama, anak akan belajar dengan sebaik-baiknya apabila kebutuhan fisiknya maupun prinsip pendidikan dan pembelajaran yang mendukung pendekatan holistik itu ada 5. Yang pertama, anak akan belajar dengan sebaik-baiknya apabila kebutuhan fisiknya terpenuhi serta merasakan aman dan tentram. Yang kedua, pilihlah kegiatan yang tepat untuk mengembangkan potensi anak usia TK. Yang ketiga, belajar anak dipengaruhi oleh lingkungan, baik lingkungan fisik maupun psikologis. Yang keempat, anak belajar dengan gaya yang berbeda. Ada gaya visual, auditif, kinestetik, dan ekspresif. Yang kelima, prinsip belajar anak TK yang harus diperhatikan guru yaitu yang pertama, belajar anak dipengaruhi oleh kematangan. Yang kedua, anak belajar melalui kombinasi pengalaman. Yang ketiga, anak mengekspresikan belajar dengan seluruh inderanya. Yang selanjutnya, rasa aman secara psikologis merupakan hal penting yang harus dimiliki anak dalam proses belajar. Yang terakhir, suasana yang menyenangkan akan mengundang anak menjadi lebih kreatif dibandingkan dengan suasana yang penuh tekanan. Dan yang terakhir itu ada pengembangan sosial emosional anak berlandaskan pendekatan holistik. Menurut Syamsu Yusuf menyatakan unsur-unsur yang harus dipenuhi jika orang tua dan guru ingin mengembangkan keterampilan sosial yang didukung oleh pengendalian emosi yang wajar pada anak usia TK secara holistik itu ada 6. Yang pertama, memberikan makanan dan memelihara kesehatan fisik anak. Yang kedua, melatih dan menyalurkan kebutuhan psikologis seperti toilet training atau melatih buang air besar dan kecil. Yang ketiga, mengajarkan dan melatih keterampilan berbahasa, merawat diri, dan keamanan diri.
Yang keempat, mengenalkan lingkungan pada anak, seperti lingkungan keluarga, tetangga, masyarakat. Yang kelima, mengajarkan tentang budaya, nilai-nilai agama, dan mendorong anak untuk menerima sebagian-bagian diri darinya. Yang keenam, mengembangkan keterampilan interpersonal untuk melatih anak berperilaku baik saat berhubungan dengan orang lain. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.